Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 359 Musuh Publik Laki-laki. Tetua, apakah mungkin untuk membuat pengecualian? Aku benar-benar ingin pergi ke pihak mereka. Aku berteman dekat dengan Bai Yunfei dan yang lainnya, jadi jika aku pergi bersama mereka, itu akan lebih membantu dalam hal ini. Pada saat itu, Tang Yixiu sedang bergumul dengan seorang tetua pengelola villa bergengsi. Karena Ziling tidak ada dalam kelompok mereka, dia yang memiliki pemikiran khusus terhadap Ziling sangat ingin pergi ke kelompok tempat Ziling berada. Namun, permintaannya ditolak mentah-mentah oleh tetua pengurus, karena memang begitulah aturannya. Jika semua orang meminta untuk berada dalam satu kelompok dengan Ziling, bagaimana acaranya akan diselenggarakan? Lihat cepat, bukankah itu Nona Ziling? Wah, itu benar-benar dia. Mungkinkah dia akan bergabung dengan kelompok kita? Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba ada seseorang di antara kerumunan yang berseru kaget. Memfokuskan pandangan mereka untuk melihat ke atas, Ziling benar-benar berjalan menuju ke tempat mereka berada. Melihat hal itu, sang penatua manajer segera menghampirinya untuk menyambutnya, dan dengan sikap yang cukup rendah hati, dia terkekeh dan bertanya, "Nona Ziling, ada apa?" "Penatua Su, aku menginginkan seseorang darimu." Suara Ziling sangat indah. Terutama ketika dia mengucapkan kata-kata itu dengan pelan, orang-orang akan mabuk karena mendengarkannya, dan ketika mereka melihat senyumnya yang sangat cantik di wajahnya, saraf orang-orang di tempat kejadian menjadi tegang dan jantung mereka hampir melompat keluar. "Ini, Nona Ziling, aku ingin tahu siapa yang kau inginkan." Tetua manajer mendengar makna di balik kata-kata Ziling dan dia jelas berada dalam situasi yang agak sulit. Namun dia tidak menolak, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Dia." Ziling mengarahkan jarinya ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat itu, jantung semua pria di sekitar Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk berdetak lebih cepat dan napas mereka menjadi lebih kasar. Bahkan pikiran dan emosi Su Zongyu di sebelah Chu Feng dan Jie Qingming di belakang Chu Feng juga beriak. Ziling secara pribadi mengundang seseorang untuk pergi ke sisinya berarti Ziling memiliki perasaan terhadap orang itu. Semua orang berharap mereka bisa mendapatkan kehormatan itu. Omong kosong, namun dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng diam-diam mengutuk. Di sisi itu, dia tidak memiliki orang seperti Su Zongyu untuk mengawasinya. Jika dia dipanggil, itu akan sangat berbahaya. Lagi pula, mengesampingkan yang lain, bahkan Ziling memiliki pikiran untuk membunuh Chu Feng. "Nona Ziling, kau sedang membicarakan aku." Tepat pada saat itu, seorang pria yang berdiri di depan Chu Feng melangkah maju dengan rasa tak percaya dan kegembiraan yang tak tertandingi. "Bukan kamu, yang di belakangmu." Ziling mengerutkan kening, lalu menunjuk Chu Feng yang ada di belakang laki-laki itu. Melihat itu, wajah Chu Feng sedikit berubah, lalu dia buru-buru membalikkan tubuhnya dan bersembunyi di belakang Gubo. "Chu Feng, aku sedang berbicara tentangmu. Di mana kau bersembunyi?" Namun siapa yang mengira bahwa tindakan Chu Feng yang tampaknya tidak penting itu memaksa Ziling untuk langsung memanggil namanya. "Apa? Chu Feng?" Dengan itu, situasinya berubah menjadi mengerikan. Hampir semua orang di tempat kejadian, tidak peduli pria, wanita, tua, atau muda, mengarahkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Dengan mata wanita, ada keanehan tetapi juga kecemburuan yang langka. Beberapa orang bahkan mengungkapkan niat membunuh. Dan hal yang membuat Chu Feng paling terdiam adalah ketika Chu Feng berdiri di tempatnya dengan wajah penuh ketidakberdayaan, Ziling justru berjalan cepat ke tengah kerumunan, mengulurkan tangannya yang putih bersih dan meraih borgol Chu Feng. Saat mereka ditatap oleh mata kerumunan, dia dengan paksa menyeret Chu Feng keluar. Ziling menarik Chu Feng dan tiba di depan tetua manajer. Dia kemudian mengucapkan satu kalimat, "Tetua, itu dia." Setelah berbicara, bahkan tanpa menoleh ke belakang, dia langsung menarik Chu Feng ke kelompok lain. Ini. Saat mereka melihat punggung Chu Feng dan Ziling yang perlahan menjauh, Gubo dan Su Zongyu saling memandang dengan keempat mata mereka. Meskipun hubungan mereka dengan Chu Feng cukup baik, sedikit kecemburuan tidak dapat dihindari muncul di mata mereka. Di sisi lain, Su Zongyu adalah orang pertama yang tersenyum lega. Dia berkata, "Saudara Chu Feng memang cukup beruntung." Dan Gubo juga menganggukkan kepalanya, dalam topik itu, mereka berdua memang cocok satu sama lain. Namun, dibandingkan dengan Gubo dan Su Zongyu, orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Chu Feng hanya bisa iri pada mereka. Terutama orang-orang seperti Jie Qingming dan Tang Yixiu. Mereka begitu marah hingga mata mereka menyemburkan api dan akar gigi mereka gatal. Orang yang mereka cintai menarik orang yang mereka benci, bahkan benci, menjauh dari hadapan mereka. Perasaan itu menyebabkan mereka, yang selalu dikelilingi oleh wanita cantik, merasakan sakitnya cemburu. Sedangkan untuk laki-laki di kelompok lain, mereka bahkan lebih marah. Terutama Bai Yunfei, Song Qingfeng, dan Liu Xiaoyao. Wajah mereka memucat karena marah, dan dalam tatapan mereka ke arah Chu Feng, tatapan dingin berkilauan dan mereka berharap bisa mencekik Chu Feng sampai mati.
Awalnya, mereka mengira kesempatan mereka untuk mengejar Ziling telah tiba karena mereka dipisahkan ke dalam kelompok yang sama dengan Ziling. Namun, bagaimana situasi saat ini? Mungkinkah di dalam hati Ziling, dia sudah memilih bocah nakal yang berasal dari Provinsi Azure? Akan tetapi, betapapun besarnya ketidaksenangan di dalam hati mereka, saat ini mereka hanya bisa bertahan, karena pada saat itu juga, bagaimanapun juga, masih ada para penatua manajer dari villa bergengsi. Setelah Ziling membawa Chu Feng dan mendekati timnya, ada sosok yang berjalan cepat. Sosok itu adalah Liu Zizun. Meskipun Liu Zizun tidak ikut serta dalam pesta pernikahan, sebagai murid nomor 1 di villa bergengsi, dia juga ikut bergabung dalam acara tersebut, dan seperti mereka, setelah melihat tindakan Ziling, dia pun merasa tidak senang. Pada saat itu, dia berhenti di depan Chu Feng dan Ziling, dan sambil tersenyum, dia berkata kepada Ziling, Junior Ziling, pembagian kedua tim ini sudah diatur sebelumnya oleh para tetua. Dengan melakukan ini, sepertinya tidak pantas, kan? Ho! Saat dia menghadapi halangan Liu Zizun, Ziling tersenyum manis, lalu segera setelah itu, dia berkata, tetua sudah menyetujuinya, jadi tidak perlu repot-repot. Setelah itu, Ziling juga tidak peduli dengan Li Zizun, dan langsung, dia menarik Chu Feng dan berjalan ke kerumunan. Melihat itu, tatapan dingin melintas di mata Liu Zizun. Namun, matanya tidak menghadap Ziling. Matanya menghadap Chu Feng. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Aku sudah ditipu sampai mati oleh gadis ini. Sebagai seorang spiritualis dunia dan pada saat itu, Chu Feng secara alami dapat merasakan tatapan yang mengungkapkan niat membunuh yang mengembun di tubuhnya. Dia merasa bahwa kali ini, dia ditipu oleh Ziling. Dia dipaksa ke dalam kesulitan dan menjadi musuh publik semua laki-laki. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat dia berhadapan dengan gadis kecil yang cantik itu, dia tidak mungkin menolak, kan? Lagi pula, bahkan kepala manajer pun setuju, jadi bagaimana mungkin dia tidak? Namun, Chu Feng merasa bahwa karena sudah seperti ini, mengapa tidak mengambil kesempatan dan menyentuh Ziling sedikit saja. Jadi, dia melambaikan lengan jubahnya dan menyingkirkan tangan Ziling dari borgolnya, lalu dengan cepat, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dia benar-benar menggenggam tangan putih Ziling dengan tangannya sendiri. Anda merasa tangan kecilnya digenggam erat, raut wajah Ziling berubah dan dia cepat-cepat menarik tangannya, menatap tajam ke arah Chu Feng, lalu berkata dengan suara pelan, jangan kira aku punya pikiran apapun terhadapmu. Aku hanya takut kau tidak akan bisa mengendalikan mulutmu sendiri saat bersama orang lain.